Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai pakan entok yang ideal sesuai urutan umurnya. Dalam memelihara entok, kebutuhan yang paling utama itu adalah makanan. Makanan yang bergizi dan sehat dapat mempengaruhi pertumbuhan si entok. Selain itu juga akan berpengaruh pada daging atau telur dan kualitas keturunannya. Memang sejatinya entok bisa mencari makan sendiri, namun hal itu tidak dapat disarankan. Sebab entok merupakan binatang yang akan makan apa saja demi mempertahankan hidupnya tanpa memikirkan kebutuhan gizinya. Misalnya, apabila entok dibiarkan berkeliaran di luar rumah dan tidak menemukan makanan yang bergizi, maka ia akan memakan apa saja yang bisa dimakan. Bahkan tidak sedikit entok yang memakan benda-benda berbahaya. Benda-benda tersebut justru akan mempengaruhi kesehatan pencernaannya. Jika pencernaan terganggu, otomatis tumbuh kembangnya juga akan terganggu, sehingga daging yang dihasilkan tidak enak, telurnya juga tidak bagus, dan bahkan anaknya juga kurang berkualitas. Oleh sebab itu, kita harus belajar benar-benar terkait asupan nutrisi dan protein yang akan diberikan pada entok. Oke, yang pertama pakan entok untuk usia 0 sampai 2 minggu. Seperti pada umumnya, usia entok yang baru menginjak 0 sampai 2 minggu atau 14 hari sebaiknya difokuskan pemberian makan yang banyak nutrisi, vitamin, kalsium, dan protein. Makanan yang mengandung kalsium dan protein akan mempercepat pertumbuhannya dan menambah sistem imun atau kekebalan tubuh. Mengingat anakan hewan sangat mudah sekali terserang penyakit maupun virus. Nah, adapun jenis makan yang dapat dikonsumsi di usia ini adalah berupa konsentrat atau pur yang sudah dilembutkan supaya mudah dicerna. Jadi pada usia ini diusahakan pakan utamanya itu ya full konsentrat atau pur. Terus yang nomor 2 pakan entok untuk usia 2 minggu sampai 1 bulan. Jika entok sudah menginjak usia 1 bulan, maka asupan nutrisinya bisa dikurangi. Mereka lebih membutuhkan pakan yang banyak mengandung energi untuk menambah berat badan dan juga kalsium serta protein untuk pertumbuhannya. Untuk itulah makanan yang tetap ia konsumsi itu ya masih menggunakan konsentrat dengan tambahan dedak atau begatul, ataupun bisa kita campur dengan ampas tahu atau jagung giling. Takarannya bisa disesuaikan jumlah entok dan kebutuhannya dalam sehari. Jadi untuk takaran itu ya kita sebagai peternak itu harus dapat feel-nya ya. Memperkirakan sendiri berapa itu kita harus bisa. Misal kita punya 5 ekor anakan atau 10 sampai 20 itu kita bisa membuat takarannya itu kita kira-kira sendiri. Kalau saya sendiri biasanya udah usia 2 minggu sampai 1 bulan itu biasanya untuk ini kan ada sekitar
10 ekoran. Itu biasanya saya setengah kilo dedak itu dengan 200 gram konsentrat, nanti saya campur dengan sayuran hijau-hijauan, entah dari pohon atau daun pepaya atau daun ubi. Itu saya kasihkan 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, sekarang yang nomor 3, pakan entok untuk usia 1 bulan sampai 2 bulan. Di usia 1 sampai 2 bulan, entok ini kan sudah mulai dewasa. Kebutuhan pakan mereka semakin tinggi. Nah, untuk mempertahankan pertumbuhannya dan kesehatannya, mereka ini lebih banyak membutuhkan asupan mineral dan vitamin. Kebanyakan para peternak lebih memilih membuat pakan sendiri dengan campuran bekatul, enceng gondok, keong, ampas tahu, nasi aking, dan juga biasanya pakai gedebok pisang difermentasi ya. Hal itu dilakukan untuk menghemat biaya. Soalnya kita tahu sendiri ketika usia 0 sampai 1 bulan, terus 1 bulan menginjak 2 bulan, itu kan biasanya bagi teman-teman peternak itu kan paling banyak mengeluarkan biaya untuk pakan. Nah, ketika udah misal usia 2 bulan ke atas, itu biasanya teman-teman udah mulai memakai pakan-pakan alternatif untuk menekan biaya pakan. Nah, di usia entok yang sudah dewasa, kebutuhan pakannya sangat banyak dan tinggi sehingga sudah pasti mengeluarkan biaya untuk membeli pakan yang cukup mahal, terutama konsentrat. Nah, jadi PR-nya itu di sini. Ketika udah mulai dewasa, endoknya juga semakin rakus, kita harus pandai-pandai memilih jenis-jenis makanan dan juga sumber daya pakan ini yang ada di sekitar kita. Kalau saya sendiri di sini yang jelas ada itu seperti pohon pisang, itu emang sengaja ditanami banyak di sekitar sini. Di samping rumah ini kan sengaja ditanami itu. Terus ada juga pohon pepaya, itu kan juga bisa buat makan. Terus daun ketela, itu 3 unsur itu yang sering saya gunakan sebagai bahan campuran pakan. Kalau takarannya ya, misal ini kan yang usia, kalau di video kemarin ya, itu kan kemarin yang dewasa itu kan banyak, ada sekitar 20-an. Nah, itu kalau saya bikin itu biasanya katul itu dedaknya 1 kilo, terus purnya itu paling setengah kilo, terus ditambahi sayuran hijaunya itu ya secukupnya saja. Itu saya kasih makan 2 kali sehari. Berarti kalau sehari itu yang membutuhkan dedaknya 2 kilo, purnya 1 kilo, dan dedaunan itu secukupnya saja. Kadang juga saya kasih pakan fermentasi. Nah, untuk pakan fermentasi biasanya saya bikin dari gedebok pisang, nanti dikasih dedak atau katul, terus ditambah cairan EM4 dan juga tetes tebu, atau bisa memakai gula jawa atau gula aren. Mungkin untuk membahas pakan fermentasi bisa kita bikinkan video untuk waktu yang akan datang. Tapi yang pasti di video kali ini kita sedikit fokus pada pemberian pakan ideal
untuk entok sesuai urutan umurnya ya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Terus semangat, tetap belajar. Semoga selalu dilancarkan. Terima kasih sudah mendukung video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.